Anda kembali bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Dan pemirsa, untuk mereview perdagangan indeks harga saham gabungan dan juga proyeksi untuk perdagangan ke depannya, sudah bergabung bersama kami di live by phone begitu ya dengan Bapak Dimas Pratama selaku Technical Analyst Provindo Sekuritas. Dan sebelum kita mengulas lebih lanjut, kami juga ingin mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi aktif melalui line telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif kami untuk bisa bertanya seputar portofolio dan juga arahan investasi. Dan langsung saja saya sapa Pak Dimas. Halo, selamat sore Pak Dimas. Halo, sore Mas. Apa kabar Pak? Baik, sehat. Baik, luar biasa. Pak Dimas, ini IHSG perkasa sekali hari ini, naik lebih dari 2%, tepatnya 2,13% setelah didera penurunan 4 hari berturut-turut. Apa kemudian yang bisa kita lihat dari pergerakan hari ini dan apa yang menjadi sentimen unta, Pak? Ya, kalau kita lihat kemarin memang lagi ya, dan membuat indeks semua para investor juga khawatir akan terjadi penurunan sampai dengan 4.700. Ternyata hari ini indeks melakukan perlawanan dengan penutupan yang cukup tinggi, sekitar 2,1%-an. Dan memang kalau kita lihat sentimen utamanya balik lagi ke vaksin corona ya, yang sudah lolos uji coba WHO, itu juga mempengaruhi pergerakan pasar, dan juga terkait dengan stimulus di Amerika yang kemungkinan juga bisa mempengaruhi untuk pergerakan pertumbuhan ekonomi kembali. Kalau kita lihat data penjualan perumahan AS pun juga meningkat ya, itu juga sentimen positif untuk pergerakan market hari ini. Jadi memang lebih banyak hari ini bisa dimanfaatkan untuk rebound. Untuk range selanjutnya kita memang agak sempit nih antara 4.900 sampai dengan 4.980 untuk level pertama yang perlu diwaspadai. Setelah kalau kita berhasil break di atas 5.000, kita mungkin akan mengontestasi lagi di 5187. Oke, jadi 4.900 hingga 4.980 menjadi level pertama, kemudian jika berhasil break ke level 5.5187 bisa menjadi level yang diperhatikan. Nah, terkait dengan sentimen yang tadi sudah sedikit Anda highlight begitu ya, ini terutama dari global. Apakah kemudian jika kita lihat secara teknikal sendiri Pak Dimas, memang sudah waktunya untuk rebound kencang seperti ini setelah mengalami penurunan berkelanjutan selama 4 hari terakhir kemarin, atau justru ada anomali di sana? Ya, kalau secara teknikal seharusnya kemarin ya indeks ketika menyentuh 4850, kita harus ada rebound ke sekitar 5000 atau 4980-an. Dan memang kemarin agak sedikit dipaksakan penurunannya karena regional pun juga negatif ya terkait dengan sentimen. Saya lupa berita apa kemarin, dan hari ini memang terbukti indeks melakukan perlawanan yang cukup tinggi dengan positif 2,1%. Dan kemungkinan minggu depan pun kemungkinan kita masih akan lanjut rally positif. Paling nggak untuk level 4980 dulu yang perlu diwaspadai. Kalau kita break mungkin kita masih akan lanjut ke 5150 atau 5187. Oke, itu tadi akhirnya level-level yang bisa dicermati begitu. Jadi bisa kita lihat ini cukup inline dengan penguatan yang terjadi di Bursa Amerika, terutama pada perdagangan di Kamis kemarin. Tapi jika kita lihat dari sisi investor asing, ternyata net sell memang masih berlanjut ini Pak Dimas. Apakah kemudian di sisi yang sama atau di waktu yang sama, domestik investor kita sudah cukup mampu untuk mengimbangi aksi jual yang kembali dibukukan saat ini? Ya, cukup menarik nih ketika asing terus jualan, indeks masih tertahan ya di zona positif. Itu terbukti dengan lokal sudah mulai sedikit banyak mulai mampu lah menahan, nggak terlalu ikut asing lagi ya. Jadi memang mereka sudah sadar kalau saham-saham yang di market pun juga cukup murah. Jadi mereka kapan lagi kesempatan dapat barang murah ketika asing nggak jualan. Jadi mereka udah mulai memanfaatkan momentum ini. Dan kalau kita lihat asing pun sampai year to date sudah 40 triliun lebih. Jadi nggak perlu dipermasalahkan karena memang kesempatan saat ini kapan lagi untuk dapat barang murah di harga bawah, seperti itu. Oke, di satu sisi investor asingnya rilis profit, domestik menjadi peluang untuk bisa mendapatkan harga yang cukup murah begitu ya. Tapi apakah kemudian aksi beli dari domestik sendiri Anda lihat masih akan berlanjut terutama dalam minggu depan, Pak Dimas? Oke, minggu depan balik lagi range masih akan mencoba 4980 dulu untuk kedepannya. Setelah itu mungkin nanti baru ke 5150 sampai dengan 5187. Jadi dikasih untuk minggu depan masih akan terjadi technical rebound di market kita. Oke, masih akan ada technical rebound di market atau di indeks harga saham gabungan seiring tadi ada yang cukup menarik begitu ya, masih ada aksi yang dilakukan oleh investor baik asing ataupun domestik. Sementara jika kita lihat kemarin memang penurunan dari indeks terutama disebabkan oleh saham-saham big caps yang melemah, salah satunya sektor perbankan. Dan kali ini jika kita lihat dari sisi top gainers ada beberapa saham perbankan Pak Dimas yang memang masuk dalam gainers kita hari ini, ada BBTN, BBNI, Astra, BMRI, dan BBKP serta BRI Syariah. Sektor perbankan secara general apakah memang masih cukup menarik di tengah penguatan yang terjadi saat ini?
Ya, perbankan memang salah satu sektor penggerak yang bisa mengangkat indeks di zona positif ya. Jadi apabila indeks memang rally ke 5.100 ke atas, memang perbankan salah satunya yang harus dikerek. Dan kalau kita lihat, perbankan Burji pun sudah posisi sudah di bottom, jadi memang wajar hari ini rebound cukup tinggi ya, dan cukup kencang dan juga mendorong indeks ke zona positif, seperti itu. Oke, karena memang kita tahu weightingnya besar dan akhirnya pergerakan bisa mempengaruhi indeks harga saham gabungan sendiri. Salah satunya saya ingin ke sektor perbankan, Pak Dimas, ada BRI Syariah ini yang juga tadi sudah kami sampaikan topiknya. Salah satunya ada dana pemulihan ekonomi nasional yang akan ditempatkan di Bank Syariah, salah satunya BRI Syariah. Sepertinya BRIS dari hari ke hari semakin bisa diperhatikan, terutama di hari ini naik 6,21%. Apakah BRI Syariah potensinya masih bisa lebih lanjut lagi mengalami penguatan, Pak Dimas? Ya, kalau BRI Syariah memang secara valuasi dia sudah over value ya, karena valuasinya ada sekitar 630-an, kalau sekarang posisi 770 memang Ya. masih ada indikasi potensi naik, terdekat ada di 800. Kalau dia mampu break di atas 800, target selanjutnya ada sekitar 870. Oke, 800 kemudian 870 jika memang berhasil break. Tapi jika bagi para pemirsa begitu yang mungkin baru mencermati pergerakan BRI saat ini, belum terlambat begitu Pak Dimas mungkin untuk mengakumulasi atau mengkoleksi. Oke, kalau yang belum punya, perhatikan level selama di atas 760 boleh masuk, target terdekat ada di 800. Oke, 760 target terdekat di 800. Tapi seiring dengan penguatan yang cukup kencang dari beberapa waktu terakhir, potensi koreksinya masih belum begitu terlihat, Pak Dimas. Sebenarnya ini ada memanfaatkan rebound sedikit aja bisa manfaatkan untuk trading pendek, tapi kalau overall kalau dia jebol di bawah 700 dia terbentuk double top dan indikasinya dia bisa turun ke sekitar 500. Jadi memang manfaatkan untuk rebound. Setelah sampai 800 kita perhatikan dulu. Apabila dia high di atas 800 dia targetnya sekitar 870. Setelah itu keluar posisi dulu karena memang untuk saat ini kita untuk trading cepat aja bukan buy and hold. Jadi memang market masih akan terjadi fluktuasi yang cukup tinggi ya. Oke, seiring dengan fluktuasi yang cukup tinggi, jadi momentum-momentum yang ada sepertinya harus cepat dimanfaatkannya begitu Pak Dimas ya? Iya, betul. Oke, itu untuk BRI Syariah yang hari ini pemirsa ditutup naik 6,21% ke level 770, sementara tadi level-level yang bisa diperhatikan oleh Anda jika mungkin masih ingin memburu saham BRI Syariah di tengah kondisi saat ini. Sementara jika kita bergeser ke saham perbankan lainnya, ada salah satunya Bank BNI yang juga naik 6,24% dan masuk dalam top gainers di hari ini. Untuk Bank BNI sendiri, Pak Dimas ada view tersendiri? BNI sama, beberapa blue chip yang lain pun juga sama, dia sudah bottom dan hari ini wajar rebound yang cukup tinggi ya, perbankan dan kalau kita lihat BBNI juga untuk formasi yang cukup menarik, target selanjutnya ada di sekitar 4.750. Oke. Untuk level stop loss ada di 4.550. Oke, 4750, kemudian juga 4550 perlu dicatat, di mana saat ini BBNI naik ke level 6,24% ke posisi 4.600 seiring penguatan saham-saham di sektor perbankan. Tadi ada BRI Syariah dan juga BBNI yang mungkin bisa menjadi catatan untuk Anda. Pak Dimas, di segmen berikutnya kita akan coba mengulas beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari pemirsa melalui WhatsApp interaktif. Tapi nanti, dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, kami segera kembali sesaat lagi.